Halo, berjumpa lagi dengan saya, Leni Frida Noviana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, pada topik 5, Filosofi Pendidikan Indonesia. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia. Selamat mendengarkan. Pertanyaan: mahasiswa membuat sebuah demonstrasi kontekstual untuk memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media visual atau audio. Media visual dapat berupa video pendek, infografis, poster, karikatur, atau komik, atau menggunakan podcast untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Kali ini, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik merupakan pendidikan yang mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, kita sebagai seorang pendidik berperan sebagai seorang pembimbing yang membantu peserta didik untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka pada saat ini. Lalu berikutnya, pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang mampu memerdekakan peserta didik, baik secara lahir maupun batin, yang mana pendidikan dilaksanakan agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Sehingga di masa yang akan datang, mereka akan menjadi pribadi yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam bermasyarakat. Pendidikan yang memerdekakan juga merupakan pendidikan yang bebas dari belenggu. Artinya, pendidikan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan bakat, gaya belajar, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga dalam pendidikan yang dilaksanakan mampu mengakomodasi setiap kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana penerapan pendidikan yang berpihak dan juga memerdekakan dalam konteks kehidupan nyata? Mari kita simak contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh beberapa lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik dalam pembelajarannya. Yang pertama, ada Sekolah Kembang. Sekolah Kembang merupakan sekolah yang menaungi jenjang PAUD dan sekolah dasar. Sekolah ini berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Di Sekolah Kembang ini telah menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didiknya dengan melibatkan peserta didik secara aktif untuk ikut serta menentukan tujuan pembelajaran, cara belajar, cara evaluasi, serta refleksi terhadap pembelajaran yang berlangsung. Dalam sekolah ini, peserta didik tidak hanya pasif, namun peserta didik juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Erudio. Sekolah Erudio merupakan lembaga pendidikan yang berbasis proyek dan memberikan pembelajaran yang demokratis untuk peserta didiknya. Sekolah ini memberikan kesempatan yang besar untuk peserta didik yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan juga sains.
Sekolah Euro memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki tanpa dibatasi. Yang ketiga adalah Lembaga Pendidikan SDN 01 Bongan. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan yang tidak membuat peserta didiknya terpaksa mengikuti kurikulum yang berlaku. SDN Bongan ini mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kemudian, sekolah berikutnya adalah Sanggar Anak Akar. Sanggar Anak Akar merupakan ekosistem pendidikan yang membuat anak nyaman, aman untuk mengembangkan diri dalam proses belajarnya. Mereka dibukakan ruang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk berdialog, sebab dengan berdialog, pendidik akan tahu dengan benar dan dengan tepat pendidikan yang seperti apa yang diinginkan serta dibutuhkan oleh peserta didik. Sehingga nantinya pendidikan yang dilakukan akan tepat sasaran dan akan bermakna bagi peserta didiknya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik baik yang ada di SDN Tanjung Rejo II, Kota Malang. Untuk praktik baik berpihak kepada peserta didik, beberapa kegiatan yang telah dilakukan di SDN Tanjung Rejo II diantaranya adalah adanya program anti-bullying yang dilaksanakan di SD Negeri Tanjung Rejo II, Kota Malang. Yang kedua, pembelajaran di kelas menggunakan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Antara lain adanya proyektor, menampilkan video, memberikan soal-soal yang inovatif. Kemudian praktek baik tentang memerdekakan peserta didik, program yang telah dilakukan di SDN Tanjung Rejo II, yaitu peserta didik di SDN Tanjung Rejo II diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menampilkan potensi dan bakat yang mereka miliki melalui acara unjuk bakat ketika Hari Pahlawan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.